Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naomi Zevanya dari 104. Pada hari ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Pengertian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati adalah makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Keanekaragaman hayati sendiri meliputi perbedaan warna, perbedaan ukuran, perbedaan habitat, maupun perbedaan susunan gen. Keanekaragaman hayati merujuk pada beragamnya jenis makhluk hidup, termasuk tanaman, hewan, dan mikroorganisme, beserta variasi genetik di dalamnya. Ini mencakup keragaman spesies, keragaman genetik, dan keragaman ekosistem. Tingkat keanekaragaman hayati sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada tingkat genetik, yang kedua ada tingkat spesies, dan yang ketiga ada tingkat ekosistem. Saya akan membahas keanekaragaman genetik terlebih dahulu. Keanekaragaman gen adalah variasi genetik yang terdapat di antara individu-individu dalam suatu populasi atau spesies. Hal ini mencakup perbedaan-perbedaan dalam alel-alel gen tertentu yang dapat mempengaruhi ciri-ciri fisik atau sifat-sifat biologis dari suatu organisme. Berikut adalah contoh keanekaragaman genetik pada hewan. Bisa kita lihat di foto ini, terdapat 2 beruang dengan warna yang berbeda. Di foto sebelah kiri menunjukkan beruang berwarna coklat, dan yang di sebelah kanan menunjukkan beruang berwarna putih. Ada juga contoh keanekaragaman genetik pada manusia. Di sini terlihat jelas perbedaan rambut pada seorang perempuan. Di foto sebelah kiri menunjukkan perempuan dengan rambut lurus, sedangkan di foto sebelah kanan menunjukkan perempuan dengan rambut yang keriting. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat spesies merujuk pada beragamnya jenis-jenis organisme atau makhluk hidup dalam suatu ekosistem atau wilayah tertentu. Ini mencakup keragaman jumlah, jenis, dan distribusi spesies di suatu area, memberikan gambaran tentang kekayaan biologis di dalamnya. Keanekaragaman tingkat spesies ini juga penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberi manfaat ekosistem yang beragam. Berikut adalah contoh keanekaragaman spesies pada genus Panthera. Selanjutnya saya akan membahas tentang keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman tingkat ekosistem mencakup variasi dalam tipe-tipe ekosistem yang ada di suatu wilayah atau planet. Ini mencakup beragamnya ekosistem, seperti hutan hujan, padang rumput, dan terumbu karang. Keanekaragaman ekosistem penting karena setiap tipe ekosistem memberikan layanan ekosistem yang berbeda, seperti penyediaan air bersih, regenerasi tanah, dan perlindungan terhadap bencana alam. Preservasi keanekaragaman tingkat ekosistem penting untuk menjaga keseimbangan ekologi dan keberlanjutan lingkungan. Berikut adalah ekosistem perairan. Macam-macam ekosistem air tawar, yang pertama ada sungai, dan yang kedua ada danau. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem air laut. Yang pertama ada estuari, yang kedua ada mangrove, dan yang ketiga ada terumbu karang. Selanjutnya saya akan membahas tentang ekosistem darat. Berikut adalah macam-macam ekosistem darat. Yang pertama ada taiga, dan yang kedua ada hutan gurun, dan yang ketiga ada savana. Saya akan membahas tentang persebaran flora di Indonesia. Menurut ketinggian tempat dari permukaan laut, flora Indonesia terbagi menjadi 1. Daerah dengan ketinggian 0 sampai 650 meter ditumbuhi dengan tanaman bakau, kelapa sawit, kapuk, dan karet. Yang kedua,
daerah dengan ketinggian 650 sampai 1.500 meter ditumbuhi tanaman kina, aren, kopi, tembakau, dan teh. Yang ketiga, daerah dengan ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter ditumbuhi tanaman cemara gunung dan anggrek. Dan yang terakhir, daerah dengan ketinggian di atas 2.500 meter ditemukan lichen dan bunga edelweiss. Berikut adalah jenis flora Indonesia bagian barat. Yang pertama terdapat di Pulau Sumatera dengan jenis-jenis flora yaitu pinus, kamper, meranti, mahoni, kayu besi, kayu manis, beringin, dan rafflesia. Flora yang dibudidayakannya adalah markisa, rambutan, durian, duko, manggis, kemenyan, salak, bambu, karet, kelapa sawit, dan rotan. Pulau selanjutnya adalah Pulau Jawa dengan jenis-jenis flora yaitu jati, meranti, mahoni, beringin, pinang, bunga anggrek, dan juga bougainville. Flora yang dibudidayakannya juga ada nangka, jarak, kina, jambu, durian, salak, dan cimpedak. Pulau selanjutnya ada Pulau Kalimantan dengan jenis-jenis flora kamper, meranti, bakau, pinus, dan juga rotan. Flora yang dibudidayakan ada rambutan, langsat, dan juga durian. Pulau selanjutnya adalah Pulau Sulawesi dengan jenis-jenis flora eboni, kayu besi, pinus, kayu hitam, rotan, dan beberapa jenis bunga anggrek. Flora yang dibudidayakannya adalah markisa, jati, dan juga rotan. Pulau selanjutnya ada Pulau Nusa Tenggara dengan jenis-jenis flora jati, sandalwood, akasia, dan juga cendana. Flora yang dibudidayakan ada lada, coklat, cengkeh. Pulau terakhir terdapat di Pulau Maluku dengan jenis-jenis flora yaitu sagu, meranti, jati, kayu putih, dan juga anggrek. Flora yang dibudidayakannya adalah sagu, ganderia, dan juga kayu putih. Selanjutnya ada persebaran fauna di Indonesia. Yang pertama ada fauna daerah oriental. Yang pertama, spesies mamalia berukuran besar, misal gajah, banteng, dan juga badak. Yang kedua, tidak ada mamalia berkantong seperti kanguru. Yang ketiga, terdapat berbagai macam kera. Yang keempat, terdapat hewan endemik. Dan yang terakhir, kelima, burung-burung oriental memiliki warna yang kurang menarik. Selanjutnya ada fauna daerah peralihan. Yang pertama, hewan-hewan yang terdapat di daerah ini berasal dari daerah oriental dan Australia. Dan yang kedua, terdapat banyak sekali hewan endemik. Salah satu contohnya adalah komodo. Yang terakhir ada fauna dari daerah Australia. Yang pertama, mamalia berukuran kecil. Yang kedua, terdapat banyak hewan berkantong seperti kanguru. Yang ketiga, tidak terdapat spesies kera. Yang keempat, terdapat reptilia besar seperti komodo. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat hewan endemik, contohnya komodo dan juga burung cendrawasih. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati di Indonesia. 1. Indonesia merupakan negara megadiversitas. Yang kedua, 17 hingga 25% spesies makhluk hidup terdapat di Indonesia. Dan yang ketiga, 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, 12.000 jenis jamur, dan 1.500 jenis monera terdapat di Indonesia. Foto yang di sebelah kanan ini adalah Gunung Gede Pangrango. Selanjutnya ada aktivitas manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati. Aktivitas manusia yang menurunkan keanekaragaman hayati adalah 1. Perusakan habitat, 2. Penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan, yang ketiga penebangan dan pembukaan hutan, dan yang keempat pemanfaatan sumber daya alam keanekaragaman yang berlebihan, dan yang terakhir ada pertambangan dan perburuan liar. Selanjutnya ada aktivitas manusia untuk melestarikan keanekaragaman hayati. Yang pertama ada pelestarian in situ, yaitu pelestarian makhluk hidup dalam habitat aslinya, misal mendirikan cagar alam, suaka marga satwa, dan taman nasional. Yang kedua, pelestarian ex situ, yaitu pelestarian makhluk hidup langka di luar habitat aslinya,
Misalnya seperti penangkaran hewan di kebun binatang dan juga kebun raya. Selanjutnya ada manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama adalah sebagai sumber pangan, yang kedua sebagai sumber obat-obatan, dan yang ketiga sebagai sumber kosmetik, yang keempat sarana pengembangan ilmu, pengetahuan, pendidikan, rekreasi, dan juga wisata. Yang kelima ada sumber papan, yang keenam adalah sebagai aspek budaya, dan yang terakhir adalah sebagai sumber plasma nutfah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kesalahgunaan kata yang telah saya gunakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.